ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kita di sini di ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Kembali kita menemani setiap hari menjelang berbukanya daripada sahabat Asifa di rumah. Dan sekarang kita kembali bertemu di episode yang akan menarik. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Ustazah Hajah Neni Junaini. Sehat? Nah, biasanya kita panggilnya Bu Hajah. Sehat Bu Hajah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Insya Allah. Insya Allah lancar. Nah, hari ini saya dengan Bu Hajah akan membahas satu judul atau satu tema yang sangat luar biasa, yang sangat menarik, yaitu tentang adab, ilmu, dan amal. Nah, buat sahabat Asifa di rumah, silakan bisa mendengarkan podcast ini dengan khusyuk dan jangan lupa dicatat kalau ada yang penting. Nah, Ustazah atau Bu Hajah nih, kita membahas tentang adab, ilmu, dan amal. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi, apa sih definisi atau pengertian daripada adab, ilmu, dan amal itu? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Insya Allah sedikit akan menguraikan mengenai tema kali ini, yaitu tentang adab, ilmu, dan amal. Baik, saya akan menyampaikan dengan memakai bahasa yang sederhana saja, siap. Supaya gampang dipahami dan dimengerti ya. Untuk adab, yaitu kita sebut adab adalah tata krama, sopan santun, dan akhlak yang mulia. Kemudian untuk ilmu adalah suatu pengetahuan. Al ilmu nur, ilmu juga cahaya. Selain pengetahuan, ilmu juga cahaya. Bisa jadi itu petunjuk ya. Kemudian untuk amal adalah perbuatan. Tentunya dengan perbuatan kita ada sesuatu yang kita harapkan ya. Yaitu kalau kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya kalau kita berbuat buruk akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan itu. Itu kurang lebihnya. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi pengertian adab, ilmu, dan amal seperti yang disampaikan Bu Hajah tadi. Dan sebenarnya ketiga ini tidak bisa terlepaskan ya Bu Hajah ya. Artinya tidak bisa masing-masing. Semua itu berkaitan, semua itu saling keterhubungan. Sehingga ini tuh saling melengkapi antara adab, ilmu, dan amal. Nah, Bu Hajah, dari ketiga ini gitu kan, dari ketiga elemen ini, adab, ilmu, dan amal, mana sih yang harus kita dahulukan? Baik. Alangkah baiknya kita memiliki yang Ustadz tadi sampaikan ya, 3 poin itu. Luar biasa jika diri kita dilengkapi dengan 3 poin sehingga perbuatan kita sangat baik. Tetapi ada yang lebih diutamakan, yaitu adab dahulu, berilmu kemudian. Gitu ya. Karena orang yang beradab pasti memiliki ilmu ya, dan orang yang berilmu tidak sedikit melupakan adab. Misalkan kita mendahulukan adab, kenapa demikian? Yang sudah kita lakukan, misalkan mohon maaf izin ya, yang kita sebut adab didahulukan, kenapa? Kita beri contoh keseharian kita yang kita lakukan di sekolahnya calon pemimpin umat. Contohnya, kita selalu mendahulukan adab. Sebelum belajar, kita mengarahkan, mengkondisikan anak dengan kalau sholat, misalkan sholat duha ya, yang sudah menjadi budaya di sekolah kita itu, ini mohon maaf, ini contoh saja ya, supaya gampang aja gitu, yang memang kita lakukan. Kalau kita mau sholat duha, kita selalu mengkondisikan anak-anak, misalkan sikap sholat, kemudian anak menjawab, berdiri tegap, menghadap kiblat, hati terpusat kepada Allah yang melihat. Masya Allah kan, kita sangat tidak berdaya dan tidak ada apa-apanya, sehingga merendahkan adab kita serendah-rendahnya kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Contoh lagi, misalkan kita mendahulukan adab, contoh keseharian kita. Sebelum kita belajar, kita mengkondisikan anak juga kan, kita mengarahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, anak-anak misalkan kita arahkan dengan sikap berdoa, kemudian anak menjawab. Tangannya diangkat
kepalanya ditundukkan. Itu kan adab. Meminta, berdoanya belum, tetapi Masya Allah merendahkan, meminta kepada Allah yang memberikan ilmu tersebut. Karena dengan adab, ilmu akan mudah kita dapatkan. Kurang lebihnya seperti itu. Silakan disempurnakan. Nah, iya memang penting gitu kan adab daripada ilmu. Kalau kita lihat zaman sekarang ya Bu Haja ya, banyak tuh kadang adab dikesampingkan. Jadi kita lebih mengejar ilmu pengetahuan, belajar dengan giat. Tapi kita tanpa memikirkan adab itu, nilai-nilai adab itu kan, belajar tentang adab. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan menyampaikan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Adab itu lebih mulia daripada ilmu. Bahkan kalau misalkan para ulama bilang kalau kita belajar adab itu butuh waktu yang lama dibandingkan kita belajar ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu ya kita bisa bisa masuk, bisa sempurna gitu kan. Tapi ketika kita belajar adab maka itu butuh waktu yang lama. Iya, karena ini kan menciptakan diri kita gitu kan. Apalagi misal dalam halnya kita beradab kepada Allah dan kepada manusia ataupun kepada makhluk hidup yang lainnya. Jadi kalau kita kita gambarkan seperti ini. Kalau dalam bab fikih misalkan hukum sholat aurat laki-laki ketika sholat kan antara pusar dengan dengkul. Nah ini kan secara hukum sah kan, berarti secara ilmu sholatnya sah. Tapi kalau secara adab sama Allah kan nggak beradab gitu. Makanya kita sempurnakan dengan memakai kain yang panjang, pakai baju koko atau pakai kopea atau pakai gamis gitu kan, pakai minyak wangi. Nah ini kan lebih beradab. Tapi secara ilmu itu sah gitu kan. Tapi secara adabnya ini tidak ada gitu. Jadi sangat penting bahwa manusia itu mengedepankan adab. Apalagi zaman sekarang tuh yang paling dicari itu manusia yang beradab gitu. Karena kalau berilmu tapi kita mikir nggak ada akhlak lah, zaman sekarang bilangnya ini nggak ada akhlak nih gitu. Nah itu kan ya sangat disayangkan gitu. Apalagi ketika kita terjun di masyarakat, yang paling dilihat itu kan pasti adabnya dulu. Dia nggak bakal nanya kamu sekolah lulusan apa gitu kan, prestasinya apa gitu kan. Tapi yang bakal lihat kan sikapnya itu kan, adabnya. Nah Bu Haja, ketika orang berilmu gitu kan, orang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, tapi ini tidak disertai adab, itu bagaimana Bu Haja? Luar biasa pertanyaannya ya, panjang lebar sekali. Panjang kali lebar. Ya. Alhamdulillah di zaman sekarang tidak ada lagi sepertinya orang bodoh ya, semuanya tahu dan serba tahu. Masya Allah hebat sekali ya. Tetapi dalam pelaksanaannya kita lebih menghargai orang yang lebih sopan kayaknya. Benar. Kita tidak tahu setinggi apakah ilmunya, tetapi yang jelas kita menghargai orang yang beradab. Tetapi misalkan ada juga yang tadi Ustadz sampaikan, itu orang yang berilmu mengamalkan tapi tidak disertai adab. Ya, contohnya misalkan kita mau ngasih tahu nih, tapi dengan cara yang nggak baik gitu, nggak sopan. Nah, bagaimana Bu Haja? Jadi orang pintar, sebut aja orang pintar ya, yang berilmu tinggi ya, berpengetahuan luas. Terkadang kita dipengaruhi dengan adanya ego yang merasa dialah paling tahu dan tidak menyadari bahwa ada orang yang lebih tahu sebelum kita. Untuk pertanyaan seperti ini, ketika ada orang yang mengamalkan ilmunya, beramal tapi tidak disertai adab. Beramal tapi tidak disertai adab. Ya pertanyaannya seperti itu bukan? Ya, Oke. Berarti ilmunya hanya sebatas di bibir saja. Di bibir saja karena dia pandai berbicara mungkin ya. Atau mungkin hanya sebatas di tulisan saja karena memang pandai menulis. Tetapi ilmunya belum sampai menyentuh kepada hatinya. Sehingga kalau hatinya bisa mengatakan, itu akan dilengkapi, disertai dengan perbuatannya yang penuh tata krama dan sopan santun. Karena ilmu tanpa adab itu seperti api yang tanpa kayu bakar. Dan sebaliknya juga, adab tanpa ilmu juga seperti jasad tanpa ruh. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi memang sangat penting gitu ya ketika kita
berilmu, memiliki ilmu, terus kita mengamalkannya, dan itu harus disertai dengan adab gitu. Nah ini memang sangat penting, sangat berarti gitu. Karena jangan sampai kita memiliki ilmu tapi dilihatnya sombong gitu ya. Kita mempunyai ilmu, mengamalkannya, tapi dengan sifat ria misalkan gitu, dengan kesombongan di hati. Nah artinya kan itu tidak disertai dengan adab, yang justru itu sebenarnya menghilangkan nilai amal itu sendiri gitu kan. Jadi makanya tadi pertanyaan yang pertama ya, kita betul. Dengan merendahkan diri, ya kan? Setinggi apa sih ilmu kita? Setinggi juga tidak ada. Jadi ya kan, alangkah lebih baiknya ketika kita pintar, beramal, beradab lagi, itu akan lebih baik seperti itu. Dan itu sangat sempurna ketika ketiga ini, amal, ilmu, dan adab ini kita sempurnakan gitu, maka diterapkan. Nah itu sungguh luar biasa. Karena Islam itu kadang gini, dosen saya pernah bilang, Islam sekarang tuh Islamologi gitu kan, hanya sebatas ilmu, ajaran, bukan islamisasi yang mengislamkan diri kita sendiri gitu. Justru kan ilmu itu kan harus diamalkan dan ditambah lagi dengan adabnya. Artinya ya jangan sampai kita hanya sebatas Islamologi gitu kan, tapi mencoba islamisasi. Makanya jangankan kita ingin orang lain masuk ke Islam gitu, tapi untuk mempertahankan Islam itu aja agak sulit ya, gitu. Terkadang seperti iya, betul. Ya. Jadi ya memang harus kita laksanakan bahwa nilai-nilai Islam itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri gitu, bukan pada suatu ajaran, suatu ilmu, tapi diamalkan lalu disertai juga dengan adab. Nah Ustazah, Bu Hajah, luar biasa gitu kan yang Bu Hajah sampaikan tadi. Artinya kita tahu bahwa adab dan ilmu dan amal pun itu sangat penting, apalagi bagi kehidupan kita. Nah Bu Hajah mungkin ada pesan-pesan buat sahabat Asifah di rumah sebelum kita penutupan. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin ya sedikit yang disampaikan untuk diri saya pribadi khususnya dan kita semua, yaitu marilah kita menjadi manusia yang beradab dan berilmu dan beramal soleh, sehingga kita bisa melaksanakan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara beribadah dengan benar, sehingga kita menjadi umat yang bisa menggapai dunia dan meraih akhirat. Betul. Seperti itu. Terima kasih Bu Hajah. Jadi sahabat Asifah di rumah, bahwa jangan sampai kita meninggalkan 3 hal ini yang menjadi poin penting bagi kehidupan kita. Kita harus terus belajar untuk mencari ilmu, dan jangan lupa untuk diamalkan gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk kita meningkatkan adab kita, supaya kita bisa mempraktekkan ilmu dengan amal, tapi dengan adab yang baik juga. Mungkin itu saja podcast kali ini. Bu Hajah, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan buat sahabat Asifah juga, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja podcast kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.